Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Mega Elisandi SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kampar. Setelah mengingat pra observasi dan observasi di kelas, baiklah sekarang saya akan melaksanakan pasca observasi dengan Ibu Mona Melani dan didampingi oleh pengajar praktik saya yaitu Bapak Syarifudin. Oke, baiklah. Apa kabar Bu Mona? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, baiklah. Gimana nih? Semalam sudah melaksanakan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Saya lihat kayaknya semangat kali ya belajar di kelasnya. Kalau boleh kita sekarang ini pasca nih ya. Pasca ini tujuannya untuk merefleksi dari pembelajaran yang kemarin, observasi yang saya lihat kemarin juga, terus pembelajaran yang dilaksanakan di kelas gitu. Di sini juga tujuan dari pasca ini untuk biar saya juga kita juga ini perencanaan untuk Ibu Mona untuk tindak lanjut berikutnya gitu, pengembangan apa yang akan Ibu Mona lakukan untuk setelah melakukan pembelajaran di kelas. Jadi saya mau menanyakan sekarang ini, kalau menurut Bu Mona, apakah tujuan pembelajarannya yang kemarin sudah tercapai apa tidak? Kalau menurut saya, alhamdulillah dua tujuan pembelajaran yang saya targetkan untuk pertemuan kemarin tercapai. Itu bisa saya lihat dari yang pertama, anak-anak paham apa-apa saja jenis bangun ruang, kemudian bagaimana cara membuat jaring-jaringnya, dan yang kedua anak-anak juga paham bagaimana cara mencari luas permukaan bangun ruang yang sudah mereka buat kemarin. Oke, berarti tujuan pembelajaran kalau dalam kisaran persennya gitu, apakah ketercapaiannya sampai 100% atau masih ada kekurangan gitu sedikit gitu atau bagaimana? Kalau dari penilaian saya ya Bu ya, masih rentang 80-90%, karena ada beberapa memang anak yang perlu diajarkan lebih detail lagi gitu. Oke, berarti kisaran untuk pencapaiannya ini baru 80-90. Kira-kira gini, yang kekurangan yang sekitar 10-20% itu tuh di masalahnya mereka itu di mana nih ya? Di penggunaan rumusnya kalau menurut saya Bu. Kadang kan anak membedakan mana yang prisma dengan limas sudah paham, tapi yang mana rumusnya mereka masih ada yang beberapa yang bingung. Ini rumusnya prisma apa bukan Bu? Ini untuk limas apa bukan Bu? Nah jadi mereka masih belum bisa menentukan, oh ini bangunannya prisma harus memakai ini. Mereka harus butuh validasi dari saya dulu. Oke, jadi mereka butuh penguatan ini ya. Dulu baru bisa. Kira-kira kalau menurut Bu Mona, kalau ini langkah apa sih yang bisa gitu yang untuk mereka tanpa harus validasi dengan Bu Mona, kira-kira ada nggak nih rencana Bu Mona untuk mengembangkan membuat anak-anak ini biar yang 20% ini tidak seperti itu lagi gitu, kira-kira apa? Ya, kalau bagi saya sih bisa karena terbiasa ya Bu ya. Jadi saya biasakan mereka untuk menjawab soal-soal yang berbeda nantinya, atau saya berikan tugas di rumah dengan memakai bangun ruang yang ada di rumahnya gitu. Jadi saya minta mereka mengukur sendiri, kemudian saya suruh mereka mencari luas permukaan dari bangun ruang yang ada di rumahnya itu sendiri. Oke, berarti ya untuk biar mereka makin pahamnya yaitu dengan itu. Kalau saya ya yang observasi kemarin gitu kan, memang ya siswanya sudah aktif juga, sudah dilihat dari ini mereka dalam berkelompok juga. Kalau menurut Bu Mona juga ya, kalau menurut kelompoknya mereka ini gimana? Aktif semua kan mereka kemarin? Alhamdulillah aktif ya Bu ya. Mungkin ada 1 atau 2 orang dalam kelompok yang lebih powerful, tapi insya Allah secara keseluruhan mereka terlibat aktif. Mereka
observasi saya ya, terus juga apa namanya, keaktifan yang beberapa orang yang powerful itu memang nampak kemarin itu gitu. Kalau apa enggak ini apa namanya, ada nggak langkah-langkah yang bisa dilakukan biar seluruh kelompok itu tuh menjadi anggota kelompok itu tuh menjadi memang betul-betul aktif gitu? Mungkin kalau dari saya, langkah-langkah yang mau saya lakukan, saya berikan tugas berkelompok dengan kelompok yang sama terus-menerus begitu, biar mereka bisa beradaptasi dan bisa membagi tugas masing-masing. Jadi mereka saling bekerja sama. Karena memang untuk bangun ruang ini banyak kerja kelompoknya, mulai dari membuat jaring, kemudian membuat bangun ruangnya, luas permukaannya, nah nanti juga akan menghitung volumenya lagi ya di sini. Gini, berarti kalau untuk siswanya perencanaannya yang pertama tadi mungkin memberikan tugas di rumah juga ya di rumah gitu. Terus kalau yang untuk kelompok mereka nanti didudukkan dengan kelompok yang sama gitu. Sekarang kalau dari Bu Monanya gini, ada nggak langkah atau tindak lanjut untuk kedepannya gitu, seperti apa namanya, untuk mengembangkan dirinya dalam hal meningkatkan pembelajaran di kelas gitu. Untuk saya ya, kalau untuk saya berdasarkan hasil refleksi bagaimana metode pembelajaran yang disenangi anak, nah bagaimana metode pembelajaran yang tujuan pembelajarannya lebih besar tercapainya, itu nanti akan saya sesuaikan metodenya. Metode apa yang cocok untuk anak itu insya Allah akan saya pakai lebih sering. Tapi bukan hanya itu saja, mungkin saya tukar lagi dengan metode yang lain sampai biar anak-anak itu tidak bosan gitu, Pak, kok itu terus gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga saya selingi dengan bermain games ya, kayak yang kemarin kami main games yang sederhana saja, misalnya Pak, tepuk tangan seperti itu lah gitu, kurang lebih ya, ice breaking. Nah kemudian yang ketiga juga saya berikan tugas yang saya bilang tadi Bu, tugas kontekstual ini pribadi sifatnya agar melihat pemahaman siswa secara pribadi. Kalau tadi kan secara berkelompok ya Bu ya. Nah, apakah mereka sudah mencapai tujuan pembelajaran yang saya mau atau yang sesuai dengan TP yang di modul aja. Kemudian apakah mereka masing-masing dari anggota kelompok mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kurang lebih. Kalau boleh ada nggak sih secara spesifik ini dari Bu Monanya gitu kan, misalnya kan ini memakai strategi-strategi pembelajaran yang untuk kelompok itu gitu, apakah ada rencana gitu untuk lebih memperdalam lagi untuk mengikuti gitu, kayak ada mungkin pelatihan pembelajaran yang lebih apakah Bu Mona merasa ini perlu nggak Bu Mona yang mengembangkan dirinya gitu? Ini sudah saya ikuti dan sedang berlangsung juga ya Pak ya. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di PMM, kemudian yang ada di apa sih namanya ini, pelatihan seminar-seminar online gitu Pak. Mungkin kombel-kombel ya, dari kombel juga ada. Mengikuti pelatihan online ya. Gitu kan, ya di PMM juga sudah lagi dilaksanakan. Ya, di kombel juga ada Bu. Oke, berarti tindak lanjutnya sudah rencana tindak lanjutnya sudah nampak sama saya ini, dan sekarang lagi ada lagi melaksanakan pelatihan juga gitu ya. Kira-kira kalau yang untuk siswa ini rencananya kapan itu penerapan yang rencananya, mungkin ya pembelajaran berikutnya atau tindak lanjut yang untuk pelaksanaan yang tugas yang dikasihkan untuk di rumah, terus nanti mereka berkelompok mungkin tetap, terus juga biar mereka juga makin dengan teman kelompok juga makin aktif, itu kapan itu rencana
yang mau dilaksanakan? Di pertemuan berikutnya Bu, ini kebetulan kan kemarin kita sudah mencari luas pembukaannya. Nah insya Allah di Selasa depan itu saya akan memberikan tugas yang saya maksud, itu sudah saya share juga di grup. Nah Selasa depan kami akan membahas bersama-sama bangun ruang apa yang kalian temukan di rumah. Nanti saya tanya satu-satu kan, bisa ada bangun ruang kabung, bisa ya apa saja yang mereka sebutkan. Kemudian akan kami bahas bersama di Selasa. Nanti hari Kamisnya, Kamis depan itu kami akan masuk lagi ke volume. Oke, baiklah. Berarti ini udah nampak set-setnya udah kelihatan. Terima kasih Bu Mona atas waktunya. Mungkin the next saya masih boleh lagi untuk melihat Tentu saja. tindak lanjut ini, apakah nanti berjalan, apa perlu kita bicarakan lagi gitu. Semoga Bu Mona sehat dan bisa melaksanakannya semua ya. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.